Halo teman-teman, video kali ini saya akan membantu ide membangun portfolio saham bertema emak-emak. Mungkin buat para wanita dan ibu-ibu pasti sudah familiar dengan produk-produk yang saham-saham ini jual. Portfolio ini bisa diibaratkan seperti ETF atau reksadana di mana masing-masing produk memiliki fokus dan temanya masing-masing. Portfolio emak-emak berisi saham-saham yang dekat dengan kehidupan para ibu rumah tangga. Teman-teman pasti pernah dengar bahwa bisnis yang paling enak itu jualan produk wanita. Video ini murni hanya opini saya tentang saham-saham yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Silahkan lakukan research lebih lanjut jika ingin membeli suatu saham. ICBP dan UNVR merupakan dua saham yang sama-sama berada dalam sektor konsumer. Jika produk-produk Unilever sangat terdiversifikasi mulai dari makanan, kosmetik, hingga rumah tangga, ICBP lebih berfokus pada mie instan Indomie. Unilever adalah salah satu saham blue chip yang teman-teman tidak perlu ragu kinerja keuangannya. Mulai dari revenue hingga laba, Unilever selalu berhasil mengalami peningkatan. ROE Unilever termasuk yang tertinggi di IHSG dengan konsisten berada di atas 100%. Walaupun ROE tinggi ini karena sebagian besar aset Unilever dari hutang bank, tapi ini adalah bagian dari strategi Unilever sejak lama. Net margin atau perbandingan laba dengan penjualan UNVR juga menjadi kelebihan lain Unilever. Kita bisa lihat di sini bahwa net profit margin Unilever sejak 2010 selalu berada di sekitar 15%. Unilever memiliki beberapa segmen bisnis seperti food and drink, home care, dan personal care. Nah, dari ketiga segmen tersebut, ternyata yang paling sedikit memberikan kontribusi pendapatan ada di segmen food and drink. Kita lihat di sini, segmen food and drink hanya menyumbang sedikit dibandingkan dengan segmen kebutuhan rumah tangga dan personal care. Maka dari itu, kita bisa juga menambahkan ICBP, saham yang penjualan terbesarnya didapat dari penjualan makanan, khususnya mie instan, makanan favorit masyarakat. ICBP adalah anak usaha dari Indofood kode INDF. Saya lebih suka ICBP daripada INDF sebagai holding company. Ini adalah grafik revenue, laba bersih, dan net profit margin ICBP yang bisa dilihat sendiri sangat bagus. Mereka berhasil terus meningkatkan baik itu dari revenue, net income, hingga net marginnya sejak 2010. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia setelah China. Salah satu kekurangan ICBP adalah ketergantungan mereka terhadap penjualan mie instan. Sedangkan mereka kurang baik dalam penjualan segmen lainnya seperti contohnya gagalnya penjualan merek Pepsi di Indonesia. ICBP sendiri hingga saat ini masih cukup kuat posisinya sebagai market leader di bisnis ini karena mereka bukan hanya menjual mie instan secara nasional, tapi mereka sudah menjual Indomie hingga ke beberapa negara di dunia. UCID atau Unicharm Indonesia yang baru saja IPO Desember 2019 kemarin bisa menjadi investasi yang lumayan di portfolio. Tidak banyak data keuangan yang bisa kita teliti karena belum lama melantai di bursa, tapi kita lihat saja prospek bisnisnya di Indonesia. Unicharm adalah perusahaan penjual pembalut, popok, dan tisu basah dengan merek-merek seperti Charm, Mami Poco, hingga Lively. Mereka merupakan anak usaha dari Unicharm Corporation yang berpusat di Jepang. Di Indonesia, mereka bekerja sama dengan Sinarmas Group lewat PT Purinusa Eka Persada yang memiliki sekitar 20% sahamnya. Di Indonesia, UCID akan bersaing dengan produk-produk pesaing seperti Laurier, Kotex, hingga Softtek. Secara kinerja, UCID menurut saya masih belum teruji dan berisiko ditambah melihat net margin mereka yang sangat rendah di bawah 6%. Tapi secara bisnis, saya cukup yakin dengan penjualan merek-merek mereka yang sudah sangat dikenal di Indonesia. UCID cocok bagi teman-teman yang ingin mengambil resiko dalam portfolio. Apalagi saham UCID baru IPO dan masih banyak ruang untuk pergerakan ke atas. BTPS adalah saham bagus yang berbasis syariah. Sama dengan UCID, saham BTPS baru saja IPO di 2018 yang lalu dan langsung meroket. Serangan wabah berhasil membuat saham ini terkoreksi cukup dalam, bahkan sempat turun minus 60% dari titik tertingginya dari awal tahun. Ini adalah salah satu saham bagus yang harga sahamnya paling dalam terkoreksi karena wabah. Kembali kenapa saham ini masuk ke tema emak-emak? Jadi strategi BTPS adalah mentarget keluarga-keluarga prasejahtera yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Strategi pemasaran BTPS juga terbilang cukup efektif, di mana mereka menyasar para ibu dan setiap orang yang ingin menabung harus membentuk komunitas minimal beranggotakan 5 orang.
Nah, dengan cara ini ditambah ibu-ibu di desa yang suka bergosip sama teman-teman, komunitas-komunitas kecil akan cepat terkumpul dari mulut ke mulut. Promosi terbaik adalah dari mulut ibu-ibu yang suka ngerumpi. Walaupun mungkin hanya bisa menabung 5.000 per 2 minggu, tapi jika dikumpulkan ternyata dana ini mampu berkontribusi sekitar 20% dari dana pihak ketiga BTPS. Jika kita bandingkan dengan bank syariah lainnya seperti BRI Syariah, ternyata BTPS memiliki kualitas yang jauh di atasnya. Kita bisa lihat bahwa rasio CAR atau rasio kecukupan modal BTPS per 2019 berada di 44,6%, sedangkan BRI hanya 25,26%. Semakin besar rasio CAR menunjukkan bahwa risiko kerugian semakin kecil. Rasio NPF atau rasio pembiayaan bermasalah yang biasa digunakan di bank-bank syariah dari BTPS berada di 0,26%. Sangat rendah dibandingkan dengan BRI yang mencapai 3,38%. Sedangkan untuk ROE, BTPS berada jauh di atas BRI dengan 31,2%. BRI ROE-nya hanya 1,57%. Kesimpulannya, kualitas BTPS jauh di atas BRI Syariah. Nah, itu tadi 4 saham pilihan saya yang semuanya bertema emak-emak. Unilever dan Indofood masuk ke dalam sektor konsumer. Unicam berada di sektor garmen, sedangkan BTPS berada di industri perbankan. Secara garis besar, keempat saham ini sudah bagus, tapi harap lakukan analisa lebih lanjut dalam menyusun portfolio teman-teman. Jika suka, klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.